Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait topik atau permasalahan yang telah kita angkat. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri itu Saskia Nurfadila, yang kedua Saudari Ita, dan yang terakhir itu Alisa Lestari. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita memasuki diskusi pada malam hari ini. Di mana yang pertama yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yaitu terkait topik atau permasalahan. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman masih ingat terkait tugas yang diberikan oleh Mem Eda terkait topik atau masalah yang tentang di Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan. Mungkin teman-teman masih ingat atau perlu diingatkan kembali? Iya, masih diingat. Oke. Kan teman-teman sudah ingat terkait tugas yang telah diberikan oleh Mem Eda. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa membacakan topik atau masalah yang telah teman-teman angkat. Mungkin bisa dimulai dari Saudari Ita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Masalah atau topik yang saya angkat itu terkait dengan pendidikan karakter anak usia dini. Baik, terima kasih. Topik atau permasalahannya sangat luar biasa, Saudari Ita angkat. Nah, selanjutnya mungkin Saudari Alisa bisa menyebutkan atau membacakan topik atau masalahnya. Baik, topik atau masalah yang saya angkat dulu yaitu ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Baik, terima kasih atas topik atau masalah yang telah Saudari Alisa angkat. Jadi yang terakhir itu saya sendiri, topik atau masalah yang saya ambil itu tingkat pendidikan generasi muda di Indonesia masih rendah. Baik, mungkin saya serahkan kepada teman-teman untuk memilih di antara ketiga topik atau masalah yang kita angkat pada malam hari ini. Mungkin bisa teman-teman raise hand untuk memilih topik atau masalah yang telah teman-teman sebutkan tadi atau bacakan tadi. Baik, menurut saya masalah yang cocok itu diangkat yaitu masalah Anda. Oke. Bagaimana dengan, tapi sebelum itu kita mengambil yang paling banyak votingnya ya. Jadi baik, saya serahkan kepada Saudari Alisa untuk memilih ketiga topik atau masalah yang telah diangkat. Baik, saya setuju dengan Saudari Ita katakan tadi dengan masalah Anda, Saskia Nurfadila. Baik, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Mungkin Saudari Ita atau Saudari Alisa bisa mengutarakan alasannya kenapa memilih terkait masalah yang telah saya angkat, atau mungkin bisa dimulai dari Saudari Ita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengapa? Karena berdasarkan dari Badan Statistika yang membuktikan bahwa masih banyak jumlah siswa yang harusnya masih layak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi berhenti dikarenakan ada beberapa faktor yang paling utama seperti masalah keuangan. Sekian dari saya. Sedikit tambahan dari saya, bahwasanya memang tingkat pendidikan di Indonesia itu
Bahkan masih ada yang di SD itu berhenti, dan ada yang masih SMA sudah berhenti, dan bahkan ada yang tidak sekolah. Padahal kita ketahui bersama bahwa manusia di Indonesia itu mutu gratis. Kita perlu garis bawahi di sini bahwa gratis yang dimaksudkan di sini contohnya itu seperti beasiswa atau prestasi. Baik, terima kasih atas terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, saya sangat berpendapat dengan saudari-saudari atau teman-teman sekalian bahwasanya tingkat pendidikan di Indonesia itu memang masih sangat rendah. Bahkan masih ada yang di sekolah dasar itu berhenti. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor, di mana faktor yang paling umum yang kita jumpai yaitu masalah keuangan. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait apakah ini masalah yaitu tingkat pendidikan generasi muda di Indonesia masih rendah itu termasuk important, urgent, novelty, atau feasibility. Kalau menurut saya pribadi itu masalah ini masuk ke important. Kalau dari teman-teman? Ya, saya setuju dengan pendapat Anda bahwasanya mengapa dikatakan important karena masalah ini butuh untuk diselesaikan. Karena apabila masalah ini akan berlangsung ataupun tambah banyak, maka anak yang tidak berpendidikan atau mendapat tingkat kekerasan pun makin tinggi karena tidak adanya pengetahuan tinggi. Sekian. Wah, terima kasih atas pendapat dari saudari Ita. Bagaimana dengan saudari Alisa? Apakah berpendapat dengan saudari Ita atau mungkin ada tambahannya? Iya, berpendapat dengan baik, terima kasih. Kalau saya sendiri itu, ya saya sangat berpendapat dengan pendapat dari saudari Ita bahwasanya masalah ini kita perlu selesaikan. Mengapa demikian? Karena apabila masalah ini tidak diselesaikan, maka tingkat kekerasan juga makin bertambah, dan anak juga dan anak yang tidak berpendidikan, maka tidak adanya pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Baik, selanjutnya itu kita memasuki solusi terkait masalah tersebut. Mungkin ada dari teman-teman memiliki solusi terkait masalah ini. Baik, saya. Baik, dipersilahkan. Baik, solusi dari masalah ini yang pertama itu menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Yang kedua, memberikan bantuan beasiswa. Dan yang ketiga, menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Dan keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru. Dan yang terakhir, membangun sekolah-sekolah di daerah terpelosok yang masih jauh dari teknologi. Itu, sekian. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan. Bagaimana dengan saudari Alisa? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau tidak? saudari Ita. Sudah jelas yang diutarakan dengan Oke, baik. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya dapat tarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan dari Badan Statistika yang membuktikan bahwa masih banyak jumlah siswa yang harusnya masih layak untuk mendapatkan pendidikan, akan tetapi berhenti
Mengapa demikian? Dikarenakan ada beberapa faktor seperti yang telah Saudari Ita sebutkan dan saya sendiri sebutkan. Faktor yang paling umum itu seperti masalah keuangan atau masalah ekonomi. Nah, yang kedua yaitu mengapa kami memilih topik important dalam masalah tentang tingkat pendidikan generasi muda di Indonesia masih rendah, dikarenakan masalah ini memang butuh untuk diselesaikan, karena apabila masalah ini akan berlangsung ataupun tambah banyak, maka anak yang tidak berpendidikan, tingkat kekerasan pun makin tinggi. Mengapa demikian? Tidak adanya pengetahuan atau ilmu pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, yang terakhir yaitu solusi untuk terkait masalah tingkat pendidikan Indonesia, tingkat pendidikan generasi muda di Indonesia. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Dan yang kedua yaitu memberikan bantuan beasiswa. Ketiga, menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. Keempat yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru. Dan yang terakhir yaitu membangun sekolah-sekolah di daerah terpelosok yang masih jauh dari teknologi. Mungkin itu yang dapat saya tarik kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Sebelum itu saya terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.